Halo sobat, selamat datang di channel Seperti Bimbel. Channel ini dibuat khusus untuk kamu yang ingin belajar fisika SMA secara sistematif, mendalam, dan terstruktur. Persis seperti kamu lagi ikutan bimbingan belajar tatap muka di tempat les favorit kamu. Di sini, kamu nggak cuma dapat penjelasan teori, tapi juga penurunan rumus step by step, pembahasan soal yang sering keluar di ujian, dan semua tipe soal yang wajib kamu kuasai. Jadi, siapin catatan kamu karena belajar di sini rasanya ya seperti bimbel, tapi dari mana saja dan kapan saja. Hari ini kita akan membahas tuntas salah satu materi dasar, tapi sangat penting dalam fisika, yaitu vektor. Kenapa penting? Karena hampir semua bab dalam fisika, dari gerak, gaya listrik, sampai medan magnet, semua menggunakan konsep vektor. Yuk, kita mulai dari dasar, lalu kita bahas rumus-rumusnya, dan tentunya saja kita akan latihan dengan soal-soal yang sering keluar di ujian. Pengertian vektor. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besarnya saja, tanpa memperhatikan arahnya. Contoh, jarak, kelajuan, waktu, luas, volume, massa, panjang, suhu, daya, usaha, dan energi. Oke, perhatikan di sini. Massa aja deh. Massa, memangnya ada misalkan massa sebuah benda itu 20 kilogram ke kanan, 20 kilogram ke utara. Nggak ada kan? Jadi massa itu termasuk besaran skalar dan seterusnya. Nah, sekarang kalau besaran vektor itu artinya besarnya yang memiliki nilai dan arah. Ingat ya, ada arahnya dan ada nilainya. Contoh perpindahan, kecepatan, momentum, impuls, percepatan, gaya, momen gaya, dan tegangan permukaan. Kita bahas salah satu dulu aja deh. Perpindahan, maksudnya bagaimana? Contoh, misalkan kalian berpindah dari Surabaya ke Jakarta. Mungkin jarak yang kalian lewati sama, tapi arah perpindahannya itu berbeda. Kalau dari Surabaya ke Jakarta berarti arahnya ke barat. Tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya berarti arahnya ke timur. Walaupun jarak yang ditempuh sama, lintasannya panjangnya sama, tapi arahnya berbeda, ya kan? Berarti arahnya itu mempengaruhi, gitu. Jadi berpindah dari Surabaya ke Jakarta itu tidak sama dengan berpindah dari Jakarta ke Surabaya, ya. Jarak dan perpindahan. Jarak atau dalam istilah Inggrisnya itu distance adalah total panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arah. Berarti kalau tanpa memperhatikan arah, jarak termasuk besaran skalar. Oke, ciri-cirinya di sini hanya menunjukkan seberapa jauh benda bergerak. Tidak dapat bernilai negatif, tidak memperhatikan posisi awal dan akhir secara langsung. Oke. Selanjutnya yang kedua ada perpindahan atau displacement. Perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Diperhatikan arah geraknya. Jadi arahnya itu sangat diperhatikan dan mempengaruhi jenisnya. Oke. Berarti kalau dia mempengaruhi arah geraknya atau arahnya diperhatikan, maka termasuk besaran vektor. Oke. Ciri-cirinya memiliki arah jelas. Bisa bernilai 0, positif atau negatif tergantung arah. Kok bisa bernilai 0? Misalkan kamu dari Surabaya, terus ke Semarang, ke Jakarta, ke Jogja, terus balik lagi ke Surabaya. Artinya kamu berpindah tempat nggak dari posisi awal ke akhir? Awalnya di Surabaya, akhirnya di Surabaya. Artinya kamu nggak berpindah tempat. Jadi perpindahan kamu itu 0, gitu ya. Hanya mempertimbangkan posisi awal dan posisi akhir, bukan lintasan. Contoh, misalkan kalian bergerak dari posisi awal A menuju ke titik B, bergerak sejauh 3 meter. Lalu kalian bergerak ke titik C, berbelok ke titik C, membentuk sudut 90 derajat sejauh 4 meter. Maka jarak yang kalian tempuh itu adalah total semua lintasan. Berbelok pun kalian hitung. Maka
Jaraknya sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sedangkan kalau perpindahannya itu dilihat dari titik awal atau posisi awal ke posisi akhir, ditarik garis lurus. Oke, jadi dari A ke C ditarik garis lurus. Untuk mencari nilainya berarti kita pakai Pitagoras ya. Jadi Pitagoras 3 dan 4 itu sama dengan 5. Gitu. Contoh lagi. Dari A ke B sejauh 2 meter. Lalu dari B berbelok ke C membentuk sudut 90 derajat sejauh 6 meter. Lalu berbelok lagi ke D membentuk sudut 90 derajat lagi sejauh 10 meter. Maka jarak yang kalian tempuh itu seluruh lintasannya. Semua tikungan, semua belokan kalian hitung. Ya, total lintasan yang kalian lalui itu disebut jarak. Jadi jaraknya sama dengan 2 tambah 6 tambah 10 sama dengan 18 meter. Sedangkan perpindahan itu kita tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi dari A ke D itu sama dengan 10 meter. Loh, dari mana? Jadi gini. Oke. Jadi kan dari sini ke sini ini kan tetap 6 meter. Sedangkan dari sini sampai ke sini itu kan 8 meter. Gitu ya. Jadi 6 sama 8 Pitagorasnya itu 10 gitu. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan atau dalam istilah internasionalnya itu adalah speed. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu tanpa memperhatikan arah. Kalau tanpa memperhatikan arah, maka kelajuan itu termasuk besaran skalar. Selanjutnya, kecepatan atau velocity adalah perpindahan persatuan waktu dan memperhatikan arah. Jadi termasuk besaran vektor. Nah, perbandingan singkatnya seperti ini ya. Jadi jenis besarannya kalau kelajuan itu skalar, kecepatan itu vektor. Sedangkan kalau aspek menggunakan arah apa enggak? Kalau kelajuan itu tidak memperhatikan arah, kalau kecepatan itu iya memperhatikan arah. Oke, selanjutnya nilainya itu selalu lebih dari 0 kalau kelajuan. Sedangkan kalau kelajuan, kalau kecepatan itu bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Gitu. Nah, selanjutnya rumusnya, kalau kelajuan itu jarak bagi waktu, tapi kalau kecepatan itu perpindahan bagi waktu. Oke? Nah, contoh satuannya itu sama ya sebenarnya ya. Sama-sama meter per second atau kilometer per jam. Tapi biasanya di kecepatan itu ada ditambahin keterangan arahnya kemana. Misalkan nih, 20 kilometer ke selatan. Oke? 10 meter per second ke timur. Dan seterusnya dan seterusnya. Seekor lalat terbang ke barat dengan kecepatan 15 meter per second selama 10 second. Kemudian berbelok ke timur dengan kecepatan 10 meter per second selama 10 second. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata lalat tersebut berturut-turut adalah, kita tulis dulu arah mata angin. Atas itu utara, bawah itu selatan, kiri itu barat, kanan itu timur. Oke. Awalnya dia itu dari timur ke barat ya, ke barat 15 meter per second selama 10 second. Berarti dari sini deh, ini ke sini nih. Oke. Anggap aja V1-nya, V1-nya itu sama dengan 15 meter per second selama T1-nya sama dengan 10 second. Oke. Dari sini sebenarnya kita bisa mencari jaraknya. Ingat, jarak S sama dengan S ya, S1 sama dengan V1 dikali T1. V1-nya berapa? 15 kali 10. Berarti sama dengan 150 meter. Oke, jadi dia bergerak ke barat sejauh 150 meter. Selanjutnya, dia berbelok ke timur. Ya, berbelok berarti balik lagi, berbelok ke timur berarti balik ke sini. Dengan kecepatan, anggap aja V2-nya itu 10 meter per second selama T-nya 20 second. T2-nya 20 second. Maka S2-nya sama dengan 10 dikali 20. Sama dengan berapa?
sama dengan 200 meter. Oh, berarti ini kira-kira overlap inilah. Oke, gini ya. Nah, selanjutnya apa? Kita cari dulu jaraknya. Jaraknya ya. Jaraknya berarti gini. Jaraknya itu berarti seluruh lintasannya berapa? Ya totalnya berarti S1 ditambah S2 sama dengan berapa? S1 ditambah S2 berarti sama dengan 150 ditambah 200 sama dengan 350 meter gitu. Oke. Kalau perpindahan itu kan berarti gimana nih? Kalau perpindahannya kan berarti kan dari sini ini posisi awal. Ini posisi akhir, ya kan? Nah, berarti dari sini ke sini nih. Ini berapa nih? Tinggal dikurangi aja, ya kan? Berarti jadinya S1 atau S2 min S1 posisi awal kurangi posisi akhir kurangi posisi awal sama dengan 200 min 150 sama dengan 50 meter. Berarti berpindahnya itu sejauh 50 meter. Oke. Selanjutnya kita baru bisa mencari kelajuan dulu deh. Kelajuan itu kan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Oke, jaraknya itu sama dengan 350 dibagi total waktunya T1 sama T2-nya berarti 30. Oke, berarti hasilnya sama dengan 35/3 meter per second. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kecepatan. Kecepatan. Kecepatannya berapa? Kecepatannya berarti kan perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, perpindahannya tadi 50, waktunya itu 30. Berarti sama dengan 5/3 meter per second. Ingat, harus dikasih keterangan awal dan akhir. Dari awal ke akhir dia menuju ke arah mana? Ke arah timur, ya kan? Ke kanan kalian berarti ke arah timur. Berarti kita tulis nih 5/3 meter per second ke timur. Nah, ini wajib ditulis. Benda bergerak lurus ke barat, menempuh jarak 60 meter selama 10 second, kemudian bergerak lurus ke selatan dengan jarak 80 meter selama 10 second. Kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata benda tersebut selama geraknya berturut-turut adalah, oke, jika ada soal seperti ini, kita tulis dulu arah mata angin ya. Nah, jadi atas itu utara, bawah selatan, kiri barat, kanan timur. Oke, awalnya dia bergerak ke barat terus ke selatan. Jadi kira-kira gini. Ini dia bergerak ke barat dengan jaraknya itu 60 meter selama, anggap aja ini S1, ini T1 selama 10 second. Lalu dia bergerak ke timur. Bergerak ke selatan, anggap aja S2-nya itu 80 meter dan T2-nya itu 10 second. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa jarak yang ditempuh itu adalah S1 ditambah dengan S2 sama dengan 60 plus 80 sama dengan 140 meter. Oke. Untuk perpindahan berarti kan dia ini kan posisi awalnya, ini posisi akhirnya. Nah, berarti kalau gitu kita mencarinya pakai apa? Pitagoras saja ya. Jadi sama dengan akar dari S1 kuadrat plus S2 kuadrat sama dengan berapa? Akar dari 60 kuadrat plus 80 kuadrat. Ini triple Pitagoras. 6, 8 berarti 10. Sorry, kok 10? 6, 8, 10 berarti 100 meter. Nah, oke. Sedangkan waktu total itu kan tinggal tambahin aja ya. Jadi T1 ditambah T2 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20 second. Nah, setelah dapat jarak dan perpindahan, kita bisa mencari kelajuan dan kecepatan. Kelajuannya itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Dibagi dengan waktu. Oke. Jaraknya itu 140, waktunya 20. Sama dengan 7 meter per second. Sedangkan kecepatannya itu sama dengan perpindahan perpindahan dibagi dengan waktu. Oke. Selanjutnya, perpindahan dibagi dengan waktu sama dengan 100
per 100 dibagi dengan 20 sama dengan 5 meter per second. Oke, sekian.